Ibu Bella sakit itu di rumah sakit apa? Kalau waktu di rumah sakit itu didiagnosis terkena infeksi paru-paru, kanker paru-paru. Itu bawaan mulai kecil. Enggak, dulu itu pernah waktu saya umur 2 tahun saya memang sakit paru-paru, tapi habis itu sudah tidak ada, sakitnya sudah sembuh. Tapi tiba-tiba itu seminggu sebelum beliau meninggal, beliau sakitnya seperti biasa sakitnya, terus 3 hari itu baru beliau sakit. Jadi sempat kontrol. Enggak, sempat kontrol. Awalnya 4 hari itu gejalanya biasa kayak orang sakit flu biasa. Habis itu hari kelima ditaruh di rumah nenek, terus sama nenek besoknya ditaruh di puskesmas. Puskesmas itu nginap, habis itu besoknya jam 11 dibawa ke rumah sakit Bangil, jam 1 sudah tidak ada. Loh, itu Bella posisi kelas berapa? Kelas 2? Kelas 5 aja. Oh, kelas 5? Oh, tapi ke kelas 2. Untuk selanjutnya Terus gimana rasanya dipindah seorang ibu? Yang pastinya yang pertama kan namanya mungkin teman-teman nganggapnya itu kalau kehilangan ibu itu ya udah gitu ya, tanpa sebaik, padahal serasa dunia itu udah gak ada lagi guys. Karena kalau kalian ya nggak mau nyepelein yang anak yatim juga ya, tapi kalau kalian nggak punya ayah mungkin kalian nggak ada yang apa. Kalau kalian nggak punya ibu itu benar nggak ada yang ngurus ya, apa sendiri. Dan akhirnya sampai sekarang itu aku jadi seseorang yang mandiri dan kuat gitu, sebagai seorang yang kuat. Sejak kapan Bella percaya kayak itu loh yang diomongin tadi loh? Sejak itu sih yang pertama sebenarnya mulai SMP itu kan kelas 5 kelas 6 itu masih emang kayak fase-fase ya. Ayah itu kan, aku kan waktu itu ditinggal itu punya adik ya umur 4 tahun. Ayah itu pedulinya sama adik terus, jadi aku apa-apa sendiri, hanya sampai terbiasa mulai SMP itu apa-apa sendiri. Masih di situ terbenam di pikiranku bahwa memang ya kalau gak aku sendiri ya gak bisa gitu. Jadi malah SMP itu banyak banget kegiatan buat mengisi hari-hari yang memang sepi, akhirnya terusan sampai sekarang. di SMP sempat ikut apa? Ekskul apa? Kalau SMP dulu itu saya itu anak pramuka banget. Udah pakai apa? Dua anak ini bu. Lek wifi nih bos. Mulai ikut pramuka itu sejak apa? Sejak awal SMP masuk? Sejak awal SMP masuk saya sudah tertarik pramuka. Kok tiba-tiba ikut pramuka, gimana? Itu kalau pramuka itu awalnya ceritanya itu kan saya itu kan dulu kan kelas 7 itu kita itu diwajibkan untuk ikut pramuka ya. Jadi di situ tiba-tiba itu ada yang namanya itu pramuka inti. Jadi teman-teman anak yang memang tertarik di pramuka terus biasanya dilombakan. Nah itu awalnya itu saya tuh nggak ikut. Tiba-tiba waktu ada apel sore itu teman-teman yang mau lomba itu kekurangan kandidat. Untuk yang dibelakang bisa itu ya ke kursi. Bel ini kan. Terus juga. Ini enggak apa-apa ya. Terus aku mau. Dia ngevlog sama Aisyah. Nah kan habis itu kan saya itu atau aku mau pramuka inti apel, terus tiba-tiba itu saya sama kakak pembinanya Pak Faisal ditarik disuruh ke belakang. Ternyata katanya saya disuruh menggantikan teman saya yang nggak bisa ikut lomba itu tadi. Ya dari situ akhirnya saya ikut pramuka sampai akhirnya kelas 9 seperti itu. Itu pas ikut itu ngerasa punya bakat pramuka apa enggak? Ada ya, berasa punya bakat karena kan kalau pramuka banyak banget bidangnya. Ada yang kayak Kiran dikit kan? tak ini langsung. Iya. Sampai kancai. Dipasang lu coy. Ya sih. Jadi kalau itu tuh di pramuka itu banyak banget keahlian kayak sandi morse, sandi kotak, terus kayak tongkat, terus kayak banyak banget tali temali, dan alhamdulillah saya bisa menguasai semuanya. Jadi saya merasa punya bakat di situ. Hanya ya jadi kakak pramuka. Dan juga pas itu tuh saat teman-teman sudah kan kalau
pramuka ada tiga tingkatan kalau penggalang, pramu, rakit, terap, dan kebetulan saya sudah diterap. Dan pada saat itu saya ada seleksi pramuka Garuda juga, saya sebenarnya lolos di 5 besar. Yes. Selain ikut pramuka di SMP ikut apa Bang? Kalau di SMP kan pramuka itu ikut Albanjari. Kalau ikut OSIS gak ikut, soalnya memang tidak minat OSIS sejak awal. Kalau orang-orang OSIS adalah babu sekolah. Ini kata-kata orang-orang umum. Tapi zaman waktu SMP itu sering keingat ibu nih. Oh jelas. Kalau dulu SMP tuh yang namanya anak kecil ya, masih itu usia kita masih Di labil sini dan karena kayak sesuai dengan apa ya, APRT kalau dan dulu juga itu saya ada tuh juga pemilihan kelas ketua umum 7 calon ketua pernah umum dibully juga. itu sudah Dan itu benar-benar kayak buat saya disepakati kita kelas 8 kelas 9 bahwasanya dulu itu sekarang memang saya tuh jelek ya, soal meskipun sampai sekarang dan saya juga jelek. setiap Tapi dulu itu setiap benar-benar kayak apa peserta kayak lewat sudah itu kadang tuh dia mempunyai satu kadang kayak apa suara ya, seperti itu untuk pokoknya mengungkapkannya. dulu itu saya tuh Jadi untuk usaha hitam vokal kulitnya ya ini meskipun sampai adalah sekarang hitam, tapi dulu itu hitam banget ya, kayak kalian Rohingya bilang mau ingat. siapa dan Saya tuh alasannya gengsul 3, kenapa. jadi kayak Seperti vampir, itu. tahu lah Mungkin bisa mainan apa sendiri ya dari guys. sisi yang sudah disampaikan Jadinya oleh banyak banget yang calon diri saya, ketua tapi di umum pembulian tadi. itu tidak membuat Dari saya satu, apa ya dua, dan menyerah tiga. gitu ya. Jadi saya malah membuat Jadi saya semuanya harus bicara bangun semuanya, semangat tidak bahwasanya siapa, kita semua juga bisa alasan glow up apa. ya kan. Seperti itu. Ya Dimulai tapi dari glow up itu anak juga tidak hanya dari fisik ya, sampai dengan menaikkan prestasi ya dan yang sebagainya. skill. Tapi ingat orang yang kali Mengingatkan pertama harus bully. ditunjukkan Ingat juga. sampai sekarang, bahkan kalau lihat wajahnya itu sebel ya guys. Dan juga bahkan ada juga yang bully saya tapi sekarang itu tiba-tiba kayak mau mendekati saya gitu. Tapi sebelumnya satu circle lah. Sini yang bully itu. Oh iya, satu circle itu bahkan apa ya, meskipun yang membuli itu hanya beberapa orang, tapi saya bencinya itu satu circle itu, karena memang ya meskipun yang hanya bully hanya satu orang, tapi yang lainnya kan hanya mendiamkan. Kompor. Yang lainnya hanya mendiamkan. Itu ya sudah, itu membuat saya kayak tindakan pembulian kan itu bukan hal yang diwajarkan ya, itu tindakan yang dilarang. Tapi kalau kalian hanya melihat orang dibully tanpa melakukan tindakan sesuatu, jadi kalian sama saja dengan orang yang bully itu tadi. Terus pas apa? Yang orang yang bully itu gabung lagi gimana perasaan Anda? Gabung lagi maksudnya gimana? Kan katanya kan ikut main lagi. Oh enggak ikut main, tapi Apa? dia itu pernah kapan ya, tahun kapan itu dia itu tiba-tiba kayak ngechat, tidak kayak ngerti nggak sih, karena kan yang bully saya itu lawan jenis ya, yang bully saya itu lawan jenis. Jadi dia itu kayak mau entah nggak tahu ya, ini saya tidak kepedean, tapi dia itu chat saya terus kayak Tiap hari. iya kayak Soal kerja. jadi saya kayak usah anda chat saya, ingat anda dulu seperti apa yang saya sebut. Jadi itu ya untuk yang sesuai dengan apa, dengan aturannya kalian. Tapi dulu sesuai bahkan sampai dengan SMP itu mungkin sebenarnya apa, saya juga pernah dan kepikiran bunuh sebetulnya diri. juga tidak Kok bisa? memilih Tapi kelas hanya kepikiran. Kelas berapa? Itu kayaknya di puncaknya kelas 9 banyak banget tuntutan kayak pas itu tuh bingung juga tuh soal perekonomian keluarga. Terus ya dari sebenarnya banyak banget yang dukun ya, meskipun banyak ada yang bully tapi banyak banget teman-teman yang dukung juga. Terus juga pas itu juga lagi mikir prestasi juga, proses juga, jadi tahulah pemikirannya anak kecil ya, kalau kena tekanan sedikit pasti Rapuh. rapuh banget. Terus dan akhirnya kak mutusin apa? Bunuh diri apa alasannya? Sebenarnya bunuh diri itu hanya pemikiran sekelibat saja ya. Sebenarnya kayak kalau mau dilakuin pun nggak mungkin. Saya juga masih ingat Tuhan saya, karena ya itu kembali lagi ingat Tuhan. Dan juga waktu itu kan saya ikut Albanjari juga, kumpulannya orang-orang Islam unik banget gitu. Jadi ya wis, itu pentingnya kalian berkumpul dengan orang-orang yang memiliki ilmu kerohanian yang dalam itu agar terhindar dari hal buruk seperti itu. Sebenarnya bukan kok mikir bunuh diri, cuma mikir kayak misalnya aku gak ada di dunia ini, gak ya sing gak peduli ning aku, kayak kadang mikir ada gak ya sing ngubur aku, gak ya sih aku mikir sekelibat seperti itu. Apakah itu ada alasan apa? Kurangnya kasih sayang seorang ibu? Betul, itu ada banget. Karena apa ya, kalau
nggak punyanya ibu atau nggak punyanya keluarga, tapi kalau masih punya ibu itu dia itu pasti tahu banget cara mengatur keuangan, cara mengatur sayang anak, cara menyiapkan dan sebagainya. Di situ tuh waktu SMP itu saya dituntut untuk menjaga adik saya, dituntut untuk menjadi seseorang yang baik, dituntut menjadi seseorang yang berkecukupan, apalagi kayak tekanan tentang perekonomian ini tidak dilakukan oleh teman seangkatan saya, melainkan dari guru saya. Itu yang membuat saya benar-benar kayak Berarti SMA lebih ke guru. Kalau SMP kan dulu guru. Kalau di SMA itu saya tidak mengalami bullying. Selama SMA jadi aman-aman aja. Aman saja. Selama SMA itu aman, saya ikut organisasi paskibra juga aman. Kalau SMA ada juga kan pas itu kita corona juga ya, jadi saya lebih banyak di rumah. Tapi ada seseorang yang kayak bully-bully lagi gitu. Sebenarnya kalau waktu di SMA itu bulinya tidak bully banget gitu, tidak. Tapi ya ada saja yang namanya orang yang tidak suka kepada kita ya. Mungkin hanya satu golongan itu saja yang tidak suka sama saya. Maklum lah kalau SMA kan sirkel-sirkelan itu kan wajar. Semakin sudah dewasa ya semakin tahu lah memilih. Tapi tantangan yang terbesar selama SMA gimana? Kalau tantangan selama masa SMA adalah melawan rasa malas saya. Kalau SMP itu kan saya kan rajin banget sekolah, organisasi itu rajin. SMA itu titik fase dimana saya itu sudah kayak malas banget. Padahal SMA itu transisi dimana kita harus melanjutkan kemana sebenarnya kan, bisa entah kita mau kerja atau kuliah kan. Biasanya kalau teman-teman SMA itu mikir mau kuliah kemana, saya itu nggak pernah mikir, benar-benar nggak kepikiran. Teman-teman yang bingung eligible SNM, SBM dan sebagainya, saya nggak pernah kepikiran. Karena memang dari awal saya sudah sadar diri, misalpun saya masuk eligible SNM, saya nggak akan kuliah di luar kota. Yang pertama banyak banget faktor seperti faktor keluarga, saya harus jaga adik saya, nggak ada yang jaga adik saya, ayah kakak saya kerja. Dan yang kedua juga faktor ekonomi juga. Itu pas kerja di Green itu gimana? Sebenarnya kalau masalah di Green itu waktu saya baru lulus SMA, dan juga sebenarnya saya saat kelas SMA kelas 3 pun saya sudah cari kerja, nggak di Green saja sebenarnya. Saya pertama itu kerja di Sambal Kami, di situ saya jadi kasir. Sambal Kami depannya Warsa. Iya betul. Saya di situ kerja waktu sekolah itu juga. Padahal kan kita kan corona ya, awalnya itu corona, tapi kelas 3 kan kita masuk. Nah, karena udah coronanya udah mau hilang maksudnya. Jadi saya kerja sampai sekolah. Jadi paginya sekolah, malamnya kerja gitu. Kok tiba-tiba putusin kerja? Ya itu, yang pertama apa ya? Aku tuh. Tapi sebelumnya kerja pas kelas berapa kerja? Kerja itu kelas 3 SMA. Awal-awal kelas 3 SMA. Itu kan kalau kelas 3 kan maksudnya ganjil genap. Gimana sistem kerjanya? Oh enggak, kalau di SMA 4 itu, karena kalau di SMA itu di SMA 4 itu sistemnya apa ya? Separuh itu tidak pagi sore, tapi kayak sama-sama siang, tapi kayak pembagian waktu, tapi nggak sampai sore. Ya itu. Gimana ngatur kerjanya? Kalau waktu itu ngatur kerjanya itu biasanya kan kalau sekolah kita itu nggak sampai sore, SMA 4 tuh nggak pernah sampai sore sekolah. Jadi pas itu kan batas waktu sekolah COVID kan jam 12 ya? Itu gimana cara ngaturnya? Kebetulan saya itu ganjil genap tadi ya, saya itu absen ganjil, jadi saya selalu ada di pagi. Jadi saya jarang siang, kalaupun memang ketepatan siang, maksudnya sebelumnya itu saya akan izin kepada pemilik bos saya, bahwasanya saya akan telat karena saya sedang bekerja. Saya memiliki bos yang memang baik hati, dan juga dia itu mengerti bahwasanya saya sudah jujur bahwasanya saya juga seorang siswa yang sedang bersekolah. Jadi beliau itu tahu kalau misalnya saya ada kegiatan sekolah, bahkan diizinkan. Tapi gimana rasanya kerja sambil sekolah? Waktu itu saya awalnya saya ini tidak sekurus ini ya teman-teman.
berat badan saya itu paling tidak itu dulu kelas 1 dulu itu 48 kg. Waktu setelah kerja berat badan saya turun dan juga kantung mata saya semakin tebal karena memang banyak banget dipikirkan kan, capek juga kan, maksudnya tuh pulangnya malam. Kok tiba-tiba pilih kerja? Mari ya kerja. Mari kan antum tinggal. Itu pas kerja posisi apa? Itu posisinya waktu jadi kasir. Tapi sebelum kasir apa waiters apa? Oh enggak, saya langsung kasir. Kebetulan waktu sambil kami itu pembukaan, bukan karena kayak apa ya, bukan itu resminya sudah berjalan enggak, tapi itu baru pembukaan. Jadi saya itu mulai dari awal. Jadi memang semua itu karyawannya baru dan dibagi job desk-nya masing-masing, dan ya wis mau nggak mau harus belajar. Terus setelah kerja di apa Sambal Kami, kerja di mana? Setelah itu saya kerja sempat jadi karyawan apa ya namanya itu, karyawan kontrak apa gimana, itu cuma 1 bulan aja soalnya waktu di bulan puasa di supermarket Gajah Mada. Kerja apa? Sebagai apa? Iya, itu sebagai karyawan yang menjaga supermarket ini. Dan biasanya tuh kayak setiap barang di situ kan perlu ada yang stok, ada perlu yang jaga juga, takutnya ada pembeli yang butuh gitu. Jadi saya kerja di situ. Itu pas kerja di kafe itu pas sekolah apa? Kerja kafe itu posisinya masih sekolah apa? Kerja di kafe itu Sudah liburan? sudah Sudah lulus. Jadi kita lulus itu saya lulus itu Mei ya, kalau salah Mei. Juni itu saya Mei itu habis lulus sekolah saya cari kerja sambil kayak saya bingung mau pilih kerja, mau pilih kuliah apa kerja, itu benar-benar saya karena sambil mengisi kebingungan itu saya ngirim formulir atau ngirim lamaran. Pernah segelas juga, terus dikirim. Pernah sih? Ya. Segelas? Ya, tapi saya hanya ngirim lamaran saja. Oh, bagaimana? Yang keterima di Tapi kafe mana? Di Green dulu diterima ternyata. Ya sudah saya ambil di Green karena mengingat jarak dari rumah saya juga dekat ya, itu sangat menguntungkan karena menghemat bensin juga. Ya juga. Awal-awal kerja di Green bagian apa? Kasir, langsung kasir. Tidak, kalau di Green karena memang itu sudah kafe yang berjalan sudah lama, jadi saya pertama pasti jadi waiters. Jadi waiters itu di situ dituntut kita itu harus jadi kasir karena kan kita sistemnya shift-shiftan ya, dan shift-shiftan itu pasti gantian. Jadi mau nggak mau harus belajar kasir, habis belajar kasir bahasa harus jadi barista. Itu Bagaimana? Belajar jadi barista, saya memutuskan ke kuliah juga. Kuliah ini saya ikut organisasi lumayan banyak, jadi kayak saya stres untuk kuliah dan kerja karena ya saya terbilang mendapatkan bantuan biaya juga kan dari KIP juga. Akhirnya saya memutuskan tidak bekerja. Itu selama kerja di Green selama berapa bulan? Itu mulai Juni sampai November saya. Gimana rasanya kerja di kafe? Ya, sebenarnya basic aja ya, nggak ada yang penuh tekanan dan lain sebagainya karena memang kalau mau diberi tekanan banyak itu pastinya kan akan buat apa ya, nggak sebanding dengan gajinya gitu. Jadi ya wis tekanan biasa aja, nggak yang terlalu membuat saya stres gitu. Tapi waktu itu kan saya akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja November karena saya ditarik untuk jadi freelance itu, dan sampai sekarang. Itu kalau selama kerja ada pembulian nggak ada? Oh, tidak ada. SMA itu sih, SMA saya tidak pernah mengalami pembulian. Sebenarnya apa ya, pembulian yang dialami oleh saya itu hanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, hanya oknum itu saja, dan kayak yang lain ya udah biasa aja gitu. Karena memang saya itu bukan orang yang ingin terlihat mencolok dan tidak ingin terlihat yang ingin dibully gitu. Memang dari mereka aja yang tidak beres memang. Ternyata banyak orang juga yang terkena bullying dari mereka, hanya saya aja. Sekarang umur berapa Bella? Sekarang saya sudah umur 20 tahun. Gimana rasanya umur 20? Akhir-akhir ini saya stres ya sebenarnya. Kok bisa stres?
sudah vaksin 6 tahun. Halo Bel, gimana rasanya umur? Oh, bentar. Sekarang umur berapa Bel? Sudah di kepala 20 tahun. November ini akan jadi umur 21 juga. Ya Oke, sekarang sih gimana rasanya sih? ya. Sekarang umur berapa Bel? Umur 20 tahun. Gimana rasanya umur 20 tahun? Rasanya berat banget ya guys, karena memang sebenarnya sebentar lagi saya juga ulang tahun ke-21, Tanggal berapa ya? tanggal 4 November nanti. Oh, selamat. Masih lama sih. Dan apa ya, di umur 20 ini banyak banget stres, tekanan dan lain sebagainya. Itu benar-benar apa ya, bukan dari saya aja, faktor internal saja, tapi banyak juga faktor eksternal yang mempengaruhi di umur 20 tahun ini. Kayak ya saya sadari saya terlalu banyak banget ikut kegiatan, akhirnya saya tidak fokus di satu. Ya reminder buat teman-teman, kalau ikut organisasi itu jangan terlalu banyak karena pecah otaknya, itu akan bikin kalian stres. Apalagi kalau kalian udah diandelin di beberapa organisasi, kalian ya yang bisa hanya Izatul Mulai ya. Izatul Mulai itu sukses ya, dia Bentar tuh lagi kita podcast ini. Izatul Mulai itu dia itu sukses menjalankan banyak organisasi, berbeda dengan saya stres. Jadi selama ini inspirasi Anda Izatul Mulai? Tentu Izatul Mulai adalah inspirator bagi saya termotivasi dari Izatul Mulai. Kok bisa? Bisa terinspirasi? Alasannya apa? Yang pertama, sebenarnya saya awalnya itu apa ya, kalau dulu itu saya tuh masih percaya diri ya. Dengan Izatul Mulai itu saya masih bisa memikirkan bahwasanya saya masih bisa mengalahkan Izatul Mulai. Selevel Dulu ya, selevel, awal-awal saya selevel. ngomongnya gitu ya. Setelah ditambah dari waktu ke waktu, setelah melewati banyak rintangan, Gak tahu dia orang belakang. ternyata dia itu benar-benar masya Allah subhanallah. Saya sangat mensanjung dia ya teman-teman. Ya apa ya,